Dan saat si ayah tahu Miko sedang hamil anak Chris, si ayah langsung memutuskan untuk kembali ke Jepang dan memaksanya untuk menyerahkan anak itu untuk diadopsi orang lain. 子宮が少し大きくなってます。赤ちゃん、大丈夫ですか？おめでとうございます。ありがとうございます。大事な書類だ。いいからにしろ。大きくなると出るらしい。Pada akhir tahun 1960-an, Christopher adalah seorang pemuda Islandia. Kita panggil dia Chris. Dia kuliah di London School of Economics. Karena menghadapi krisis ekonomi, akhirnya Chris memutuskan berhenti kuliah. Kemudian Chris melamar kerja, menjadi pencuci piring di restoran Nippon, restoran Jepang milik Koki Takahashi. Di sanalah untuk pertama kalinya Chris bertemu dengan Miko, putrinya Takahashi. Dan dia langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Chris yang suka bahasa Jepang pun semakin dalamnya. Ditambah lagi dia bekerja keras di restoran Nippon tersebut hingga mendapatkan kepercayaan dari Takahashi juga Miko. Berjalannya waktu, Miko ini gadis remaja yang baru meletek, Beb. Dalam kesehariannya, dia sering keluar malam bersama teman-temannya. Dan belakangan diketahui bahwa ternyata Miko ini sudah memiliki pacar dan sempat mengenalkan pacarnya pada Chris yang tak sengaja bertemu di suatu tempat. Karena kepercayaannya pada Chris, akhirnya Takahashi melatihnya sebagai koki dan mengizinkannya untuk datang lebih awal atau pulang lebih telat untuk berlatih. Karena itulah Chris jadi pegang kunci restonya. Would it be okay if I came here in the morning? I'd clean up after myself and pay for whatever I used. いいよ、クリストファーさん。ありがとうございます。 Suatu hari, saat Chris sedang belajar masak, tiba-tiba Miko datang dan bicara, nyindir-nyindir nih sama ayahnya. Chris, apa kamu pernah pacaran? Apa orang tua pacarmu mengizinkannya? Mendengar itu, Takahashi nyuruh Chris keluar dong, agar dia bisa menasihati si Miko secara pribadi gitu kan. Di kesempatan itu, Takahashi memaksa Miko agar memutuskan hubungan dengan pacarnya. Singkat cerita, Miko diundang makan nih oleh Chris untuk mencicipi masakannya. Dari sanalah mereka menjadi lebih dekat. Biasalah berawal dari curhat-curhatan gitu kan, yang berujung nyaman deh. Miko bercerita tentang keluarganya yang berasal dari Hiroshima. Saat ibunya sedang mengandung Miko bersamaan dengan adanya pengeboman terjadi. Mereka menghadapi diskriminasi di kampung halaman sebagai hibakusa atau korban selamat dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tak lama setelah tragedi itu, mereka pun memutuskan pindah ke Inggris. Nah, udah nih Beb cerita keluarganya. Nih bocah malah mancing-mancing gini. What was your girlfriend's name? Hildur. Did you sleep with her? Yes. How was it? Excuse me. Was it good? Yes. So you didn't love her, but it wasn't serious. I was fond of her. So when we met, come here to work. Because of you. Nah, Beb, dari sinilah mereka mulai beraksi. Miko yang penasaran dengan hubungan didukung dengan Chris yang udah jatuh cinta pada Miko. Ya tanpa mikir panjang, gas lah. Dan hubungan pacaran mereka tanpa sepengetahuan Takahashi tentunya. Hari berikutnya si Miko jadi kecanduan nih Beb. Dia terus mengunjungi kediaman Chris. Ya untuk sekedar bobok bareng aja gitu. Terus selain itu si Miko juga jadi rutin mengunjungi Chris ke restoran setiap malam setelah resto tutup. Dan kalian ngerti dong Beb, apa yang mereka lakukan setiap ketemu. Singkat cerita, restoran Takahashi memutuskan untuk tutup dan libur selama 8 hari ke depan. Alasannya sih karena Takahashi akan pergi ke suatu tempat. Sebelum meninggalkan resto, Takahashi berpesan pada Chris untuk memastikan restorannya terkunci. Namun sebelum pergi, Takahashi sempat menghentikan langkahnya dan menatap tajam Chris, kemudian pergi. Seperti biasa sebelum Chris pulang, Miko datang lagi. Namun kali ini dia memberikan sebuah cangkir kenang-kenangan dari almarhum ibunya yang Miko berikan pada Chris. Saat Chris bertanya ada apa
apa Miko tak menjawabnya. Dia malah langsung mencium Chris. Kemudian mereka melakukannya lagi. Miko. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ibu kos tiba-tiba menghampirinya dan memberikan sebuah surat yang katanya dari seorang berwajah oriental. Saat Chris kembali ke restoran, betapa terkejutnya dia melihat restorannya masih sepi dan tutup. Hitomi menjelaskan bahwa keluarga Takahashi telah pindah dan mereka pergi tanpa bicara sepatah kata pun, kecuali satu, gaji terakhir untuk mereka. Dari sanalah Chris kehilangan Miko. 50 tahun kemudian, Chris telah menikah dan memiliki satu putri. Dia tinggal sendirian di Islandia. Setelah kepergian istrinya, ingatannya mulai menurun dan dokternya menyarankan agar dia menyelesaikan segala urusan yang belum selesai selagi dia masih punya waktu dan kapasitas. Kemudian, Chris memutuskan pergi ke London untuk mencari cintanya yang hilang bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19. Halló. Kristoffer, það rétt sem ég að heyra og sést að loka veitingastaðnum? Ég er að leita að gömlum vini sem hvarf. Hvað ertu að tala? Það er að spila það líka. Kristoffer. Afsaka, þetta er dóttir mín. Ég verið í sambandi við elskuleg. Sesampainya di London, di tengah pembatasan pandemi, Chris mendapati restoran Takahashi telah menjadi tempat tato. Namun dia tidak menyerah, dia mencari dan akhirnya menemukan Hitomi, rekan kerjanya di restoran Nippon, yang memberitahunya bahwa ternyata 50 tahun lalu itu Takahashi dan Miko pindah ke Jepang dan selama ini dia sudah jarang berkomunikasi. Terakhir Hitomi dapat kabar dari Miko adalah saat Takahashi meninggoy. Dari sanalah Chris mendapatkan alamat terakhir Miko. Arigato. Terima. Ég glemdi að segja að ég er komin til Japans. Þeir hallast inn til Hiroshima. Hæ pabbi minn, ég hef áhyggjur af þér. Singkat cerita, akhirnya Chris mengunjungi apartemen Miko. Chris bertemu seseorang di sana yang merupakan tetangga Miko. Dari dialah Chris tahu bahwa kondisi Miko sedang sakit keras. Sebelum masuk ke apartemennya, Chris sempat ragu sejenak, deg-degan mungkin ya, karena sudah lebih dari setengah abad mereka tidak bertemu. Kristoffer Hannesson, Desh. Miko-san, shite masu ka? Shite masu kedo? Mask.マスクして壊れてんのだから階段で大変だったみたい私はここまでありがとう Is that really you? Yes. I hope you had a good life. Nothing to complain about. I brought you some flowers. Christopher, forgive me. Di antara mereka ada sedikit kecanggungan, namun akhirnya Miko mengungkapkan alasan kepergiannya yang tiba-tiba. Jadi, selama hidup, mendiang ayahnya itu selalu mengkhawatirkan kondisi anak-anaknya. Dia takut keturunannya akan mengalami cacat lahir akibat paparan radiasi sebagai hibakusha atau korban selamat dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Itulah penyebab si ayah melarang Miko menjalin hubungan dengan siapapun. Dan saat si ayah tahu Miko sedang hamil anak Chris, si ayah langsung memutuskan untuk kembali ke Jepang dan memaksanya untuk menyerahkan anak itu untuk diadopsi orang lain. Setelah kejadian itu, Miko tidak pernah menikah lagi. But now he felt he had no choice but to tell me. There was a lot of discrimination, and still is in some way. It was hereditary. お前には欠陥がある。お腹の中にいた時に母親が被爆したからだ。この子は俺たちと同じ被爆者なんだ。
Selain itu, Miko juga memberitahu Chris bahwa putra mereka bernama Akira. Dia lahir sebagai anak yang sehat, tumbuh dan hidup bahagia, memiliki keluarga sendiri dan berprofesi sebagai koki di restoran miliknya sendiri. Tanpa menunggu waktu lama, Miko mengajak Chris ke restorannya Akira dan di sana Miko telah menjadi pelanggan tetap. Untuk pertama kali, Chris melihat putranya. Dia sempat tertegun, menahan emosinya karena Akira tidak mengetahui bahwa mereka adalah orang tua kandungnya. Miko-san, いつもありがとうございます。アキラさん、クリストファー・ハーネスン、アイスランドからです。アイスランドですか。クリストファーさん、夏季船へようこそ。大丈夫ですか。大丈夫。日本語少しできるんですよ。ですね。失礼します。はい、どうも。似てるでしょ。Chris dan Miko berjalan bergandengan tangan sambil bernyanyi dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye. Do you still sing? It's a little left of my voice. Lay